Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya teringat cerita nenek saya saat susah di zaman penjajahan Jepang. Jadi setiap kali bertemu dengan seseorang, maka mereka bukan bertanya apa kabar, tapi yang ditanya, si pau mak, apakah sudah makan? Nah, dalam dialek Hakka, kata sit itu adalah makan. Lalu ditambah dengan kata pau, itu artinya kenyang. Jadi bukan sekedar bertanya apakah sudah makan, tapi apakah sudah makan dengan kenyang. Jadi bukan lagi cerita makanannya enak atau tidak, apa yang dimakan. Asal bisa kenyang saja, itu sudah cukup. Nah, ini menggambarkan satu situasi yang begitu sulit pada kondisi saat itu. Nah, kita berharap Bapak Ibu sekalian, kondisi sedemikian tidak akan terjadi pada kita. Nah, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terdapat di Mazmur nomor yang ke-10. Nah, LAI menggabungkan ayat Mazmur 9 dan Mazmur 10 itu dengan judul Allah pelindung orang-orang saleh. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang pertama, Mazmur nomor 10, maka di sini dikatakan, mengapa engkau berdiri jauh-jauh, ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan. Nah, pertanyaan ini itu menggambarkan satu kondisi kesendirian yang dialami oleh pemazmur. Jadi seolah-olah dia itu tinggal sendiri. Menyedihkan bukan Bapak Ibu sekalian? Nah, mengapa engkau menyembunyikan dirimu dalam waktu kesesakan? Di saat susah, itulah sebenarnya seseorang itu membutuhkan pertolongan orang lain. Nah, pada ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-11, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, di sini pemazmur mengadu kepada Tuhan, melaporkan kepada Tuhan apa yang dilakukan oleh orang-orang fasik. Mereka bertindak seenaknya saja, menindas orang-orang yang lemah. Bahkan mereka tidak percaya akan adanya Allah. Di dalam ayat yang keempat, di sini dikatakan, kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikiran mereka. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa mereka sampai mengatakan demikian? Karena memang mereka merasa berkuasa. Kemudian di dalam ayat yang ke-12 sampai yang ke-16, bagian firman Tuhan ini pemazmur memohon dengan sangat kepada Tuhan. Dia mengatakan, bangkitlah Tuhan, ya Allah. Ulurkanlah tanganmu. Jangan lupakan orang-orang yang tertindas. Nah, di sini pemazmur sudah tidak tahan lagi. Ya, dia sudah tidak mampu bertahan dengan kondisi yang ada. Dia berteriak, minta tolong kepada Tuhan. Pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-17 dan yang ke-18, pemazmur menyadari bahwa Allah telah mendengarkan seruan dari orang-orang yang tertindas, bahwa Allah akan bertindak sesuai dengan waktu Tuhan. Nah, pada kesempatan ini saya juga ingin mengajak kita semua untuk turut merasakan apa yang dialami oleh sekelompok orang-orang yang menghadapi satu situasi yang hampir sama dengan yang dialami oleh pemazmur. Seolah-olah ditinggal sendiri. Pernahkah Bapak Ibu Saudara sekalian mengalami
atau menghadapinya. Kalaupun bukan Anda dan saya, mungkin orang-orang itu adalah orang-orang yang kita kenal. Dapatkah kita membayangkan ya, mereka terbaring lemah di tempat tidur? Itu masih mending, Bapak Ibu sekalian. Ada yang hanya terbaring di lantai, dipisahkan. Mungkin tak ada yang peduli. Tidak boleh ada orang yang mengunjunginya. Semua menjauh. Dan pada kesempatan ini saya akan menyanyikan sebuah lagu dengan judul Tegar dan Bertahanlah. Sayup terdengar, kini kau sendiri. Semua menjauh darimu. Terasa teluh kesamu. Kamu tidak sendiri, teman. Semua menjauh demi baikmu. Merasa turut beritamu. Kuatkanlah dan bertahanlah, teman. Tuhan akan tolong dan menghiburmu. Tegar dan bertahanlah, temanku. Tuhan kan bersama kamu. Percaya, serahkan padanya. Tuhan selalu serta dan jagamu. Tegar dan bertahanlah, temanku. Tuhan kan bersama kamu. Percaya, serahkan padanya. Tuhan selalu serta dan jagamu. Percaya, serahkan padanya. Tuhan selalu serta dan jagamu. Tuhan selalu serta dan jagamu.